Selamat datang dalam program Cabi Membaca dan Berbagi. Sebuah program untuk murid SMKN 4 Jakarta berbagi gagasan buku yang ia baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo. Kembali lagi dalam program Cabi Membaca dan Berbagi. sebuah program yang mewadahi murid-murid di SMKN 49 Jakarta dalam berbagi gagasan mengenai buku yang ia baca. Bersama saya Nabila Nurul Azmi dari 10 DKV 2 bersama rekan saya. Nurma Lauzi dari 10 MPLB 2. Kita sudah bersama dengan Kadara Nugraha Auliantira dari kelas 11 OTKP 1. Nah, perlu diketahui nih guys, Kadara ini sudah menghasilkan 2 buku yang berjudul Dalaklaf dan Main ke Jakarta Nyok. Hai Kak Dara, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya guys, salah satu karya Kak Dara ini sudah diseminarkan di Taman Literasi Kristina Kiahahu di Jakarta Selatan loh. Boleh tahu nggak sih buku yang dihasilkan ini secara garis besarnya itu banyak mengisahkan tentang apa? Untuk buku yang pertama ini mengisahkan tentang persahabatan. Ini saya buat dan saya tulis di saat saya duduk di bangku kelas 9 SMP. Itu juga ada inspirasi dikit-dikit dari persahabatan pas SMP. Tuh, kalau yang ini saya tulis bareng IPP Jakarta, dan di salah satu isi di sini itu ada ibu saya juga. Di sini itu mengisahkan tempat-tempat wisata apa aja yang ada di Jakarta. Jadi kalau misalnya mau jalan-jalan di Jakarta bisa banget baca buku ini. Itu di seluruh Jakarta? Iya. Keren banyak banget ya. banyak. Keren banget loh. Ya. Oke, selanjutnya Kak, apa yang menarik dari karya buku Kakak yang Kakak tulis ini? Yang menarik ini dari ceritanya dan konfliknya. Terus juga ada hikmahnya juga sih dari persahabatannya. Kalau yang dari buku yang Main ke Jakarta Nyok, udah tentu biar kita mudah kalau mau jalan-jalan Jakarta. Nah, tadi kan Kakak bilang kalau Dalaklaf itu menceritakan tentang persahabatan Kakak dari kelas 3 SMP ya. Dari judulnya itu kan Dalaklaf, ada nggak sih makna sesuatu dari judul tersebut gitu? Dari judulnya ini salah satu simbol penyatuan nama satu teman-teman itu. Sahabat tadi yang sahabat tadi. Digabungin aja. Oh, boleh nggak Akalan dijelasin satu perinci sebutin gitu? gitu. Ya, satu-satu. D-nya itu Desti, A-nya Adara, L. L-nya itu Lia, A-nya Amanda, K-nya Kansa, L-nya Lydia, A-nya Akila, dan yang terakhir itu Vio. Nah, ada nih untuk, kan tadi kata Kakak ada satu kata ya, A ya, Adara. Itu nama Kakak atau? Iya. Dan nama-nama yang di sini itu sebenarnya nama asli. Nama asli, enggak samaran. Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih hal yang membekas bagi Kak Dara Dalam dari persahabatan yang itu. dari persahabatan? Dalam persahabatan ada sih ya. Kita kan kalau bersahabat itu pasti ada konfliknya ya. Betul, Enggak cuma di betul. buku, tapi di kehidupan asli juga pasti ada. Benar. Yang membekas itu pernah ada pertengkaran yang emang penyebabnya miskom aja. Oh, miskomunikasi. Iya, Jadi miskom kurang aja. komunikasi. Iya, salah paham juga. Sempat besar gitu nggak? Besar. Oh, besar. Hampir setahun itu selesai pas. Setahun. Setahun. Iya, setahun. Serius, setahun itu nggak ngobrol lagi, nggak sapa lagi, tapi pas kelas 9-nya akhirnya mulai minta maaf masing-masing. Sadar juga. 1 tahun bukan waktu yang sedikit. Iya. Iya, nggak dikit. Itu butuh waktu banyak ya. Pastilah ada nggak sih rasanya Kakak kayak pengen nyapa pas saat
kayak lagi bertengkar kan di Pengen. konflik gitu. Cuman kayak Udahlah, udah lah gitu. emang udahlah egonya anak Tinggi umur gitu. segitu. Sama-sama Masih gengsi. Iya, mendapatkan masih gengsi, sama-sama betul gengsi. betul. Gengsi. Terus Terus juga anak zaman sekarang kan emang suka banget kemakan omongan ya. Iya, Yang betul. belum tentu itu benar. Iya betul. Tadi kan aku sempat lihat sedikit ya dari novel Dalak Love ini. Nah, sempat salvok sama satu part menarik yang judulnya itu Bolos. Nah, kita mau ngulik lebih dalam nih dari part tersebut. Jadi di part itu di part sebelumnya Rian sama Andara ini ada pertengkaran kecil. Nah, Riannya itu di pagi hari pas baru datang ke sekolah berusaha minta maaf sama Andara, tapi Andaranya ya egois lah. Gimana sih? Kayak gengsi, Gengsi, mau, ya, betul. ya, mau maafin tapi gue cewek. Kayak Nanti harus dulu jual lah. mahal gitu, nanti dulu Iya, lah jual gitu. mahal dulu lah, nanti aja maafinnya. Tapi mereka kejar-kejaran Akhirnya kejar-kejaran. dan gak sadar bel masuk itu udah bunyi. Jadi karena pas sadar udah lewat setengah jam pelajaran, jadinya milih untuk bolos aja. Itu dari jam berapa tuh? Itu dari jam berapa? Pagi, ya? pagi. Nggak nanya sih sama Andaranya. Mungkin waktunya pagi gitu. iya, mungkin Pagi. positive thinking pagi. Pagi. Pagi, Gitu. karena baru datang sekolah. Pagi kan? Iya. Nah, kan tadi kakak bilang Rian. Nah, sosok Rian itu sebenarnya siapa gitu? Siapa ya? Adara ya? Iya. Iya, siapa ya? Adara? Teman kecilnya, tapi friendzone. Waduh. Friendzone. Selanjutnya tadi aku baca juga nih dari novel Kadara. Salah satu judul juga itu part yang sakit hati. Nah, sakit hati ini seperti apa sih di dalam cerita ini gitu? Apakah mungkin karena friendzone Ya, atau atau di ghosting, diselingkuhin gitu. bisa jadi. Tertinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu kan. Kita mau mendengar Iya, gitu. kita mau mendengar nih gitu. Ini sakit hatinya itu untuk teman-temannya Andaranya, karena apa, salah satu antagonis di sini udah muncul. Dia ini ngehasut teman-teman Andara tentang sesuatu yang gak baik tentang Andara, sampai teman-temannya Andara ini sakit hati dan ngejauhin Andara. Kalau boleh tahu siapa tuh? Fania Fania. ini suka sama Rian, tapi ya Oh, gitu. Sangat amat plot sweet. Iya, oh jadi Fania ini jatuhnya kayak perusak hubungan gak sih? bisa jadi. Tuh. Iya, jatuhnya ya. Tapi Perusak walaupun hubungan. belum ada hubungan apa-apa, Iya. cuma sekedar friendzone. Dan itu bukan cuma percintaan tapi juga persahabatan. Iya, bahkan udah Iya, ngaruh, kan? udah menghasut gitu Iya, ya, ngambil juga. menghasut semua orang buat membenci Adari. Keren banget ya. Fania gue tandain loh. Ini tuh kayak bener-bener kisah kita banget gak sih, yang benar jadi ciri khas para anak remaja. Iya betul. Ya, cinta Teruntuk- monyet lah gitu. Iya, teruntuk umur-umuran kita gitu Iya, ya. betul. Masih puber-pubernya gitu lah. Iya, bener banget itu. Nah, selanjutnya nih Kak, aku mau nanya nih, kan Kak Dara tadi merupakan Kak Dara ini merupakan salah satu penulis muda yang berhasil meliris karya fiksi dari kisah nyata. Ada nggak tips agar bisa konsisten gitu dalam menulis karya tersebut? Karena tuh aku sendiri juga, aku pernah ada berpikir buat bikin karya, tulis tentang kisah-kisah aku, tentang perjalanan aku, tapi tuh selalu aja tuh kayak putus di jalan, benar-benar putus, kayak gak ngelanjutin. Ntar pas menulis malahan judul baru gitu kan, kita sering banget gitu, Kayak dan kehilangan banyak banget. inspirasi gitu. Iya, banyak banget orang yang selalu bilang, ya gue gak mau ngelanjutin kayak gitu. Kayak udah mentok di situ. Iya, udah gitu. mentok. Aduh, kayak bener-bener udah mentok dan kehilangan inspirasi kayak gitu. Ada nggak tipsnya? Sebenarnya untuk tips itu aku sama ya, kayak apa, ini setelah ini juga ini lagi bukan nyiapin ya, lagi banyak ide, jalan dikit ada ide, terus ngakal nulis, udah nulis nih satu catatan di HP, tapi nanti jalan lagi beda sama yang tadi. Inspirasinya Jadi beda kayak lagi. udah ya. 10 tapi beda-beda, terus nggak ada yang dilanjutin. Kalau ini itu karena pelatihan. Jadi karena pelatihan itu batasnya 2 bulan atau 3 bulan. Jadi dari pelatihan itu karena ada batas waktu, kita jadi ngejar. Jadi lagi duduk, lagi tidur pun, kalau mau tidur kepikiran tulis aja. Apapun yang kelewat itu tulis aja, nggak apa-apa nggak langsung nulis ceritanya, kita tulis aja. Kayak misalnya
nanti si ini sama si ini kayak gini, tulis aja kayak gitunya, nanti pas mau nulis depan laptop baru keluar semuanya. Berarti asalkan ada ide terbesit gitu Ya, tiba-tiba langsung ada tulis ide gitu. terbesit langsung tulis aja gitu sih. Nah, tadi kan kakak bilang tentang pelatihan. Nah, itu pelatihannya itu kursus atau emang karena ada perlombaan atau apa? Kursus, iya kursus. Oh, kursus. Benar ya. Kursus. Benar-benar dilatih gitu. Ada kursusnya buat menjadi seorang penulis Keren dan banget sih. menghasilkan karya. Bagus Keren banget. Ya. banget ya. Nah terakhir, ada nggak nilai positif dari buku Dalak Love ini yang mungkin bisa memotivasi para pembaca atau pendengar podcast ini? Nilai positifnya itu kita jadi bisa lebih menghargai sebuah persahabatan ya. Betul. Gimana kita menghadapinya, menghadapi segala cobaan. Iya. Seperti yang kita tahu, persahabatan bagai kepompong, yang dimana ada masa suramnya sampai akhirnya jadi indah. Lika-likunya banyak ya. Banyak banget itu. Cobaannya banyak. Yang penting akhirnya happy ending. ini. Wah seru sekali ya perbincangan kita hari ini Bener banget, tentang buku yang judulnya Dalak Love, terkait tentang sebuah persahabatan yang punya pasang surut namun membuat sebuah kenangan indah yang bisa dikenang. Benar banget Dara. Nah, terima kasih banget buat Kak Dara udah mau berbagi pengetahuan tentang karya buku Dalak Love ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Dara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin di lain kesempatan kita singgung buku selanjutnya ya. Saya Nabila Nurul Azmi bersama rekan saya. Rumah Auzi, Kami pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya dalam program Cabi Membaca dan Berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.